wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Dwi gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya Mbak ya? Sehat. Alhamdulillah. Kita kedatangan Kedatangan tamu narasumber kita hari ini. Jangan kenalan dulu, jangan. Jangan. Masih rahasia berarti. Masih rahasia gitu. Kira-kira Mbak Dwi penasaran nggak topik kita pada pagi hari ini apa? Yang pasti seru banget karena di sini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, masih muda itu yang kita. Alhamdulillah. Jomblo? Jomblo itu ya. Poin penting itu loh. Poin penting ya. Betul. Ini semacam comfort selling. Betul. Comfort selling ini. Dan hari ini mau berbagi ilmu, jadi walaupun masih muda tapi ilmunya luar biasa yang didapat, yang kita dengar, yang kita sharing. Iya. Dan pada hari ini juga kita akan sharing ke semua teman-teman yang tablik amanah ya khususnya ya. Benar. Semoga bermanfaat, amin gitu. Atau langsung aja beliau aja kali ya yang Boleh. Perkenalan diri? Boleh Mbak. Ayo Mbak, mau Mbak dikenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau terima kasih kepada Bu Fitria dan juga Bu Dwi sudah mengundang saya ke sini, ke mana ini? Tablik Amanah. Ya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Chandra Tirta, biasa dipanggil Chandra. Mbak Chandra ya berarti. Mbak Chandra. Betul. Iya. Biasanya kalau dengar nama Chandra itu rata-rata yang dibayangkan cowok. Nah, Oke. jadi kadang itu kalau ada yang WA atau iya Mbak, iya Mas gitu. iya, Padahal Mas. sebenarnya cewek. Betul. Oke, sehari-hari saya pendampingan di UKM Bu, di Plut Kota Batu, pendampingan UKM juga. Tapi juga punya usaha sampingan nih Bu Masya Fitri. Allah. Oke, Masya Allah. betul. Iya. Luar biasa. Usaha sampingan yang kedepannya nanti insya Allah ingin jadi usaha utama. Amin. Saya tadi udah dibocorin sedikit. Iya udah ya, dibocorin luar biasa. dan baru juga launching 1 minggu setengahan. Satu minggu tapi track recordnya udah Jos. Alhamdulillah ya. Kalau untuk alamatnya di sekitaran Belimbing aja. Mungkin untuk perkenalan dari saya dulu. Kota Malang ya. Kota Malang. Oke, nomor telepon nggak usah. Nggak usah. Japri biasa. Nanti aja kalau mau pesen produk saya baru saya kasih nomor telepon. Oh, bagus. Betul. Ya, benar. Nanti terakhir kita bahas untuk produknya ya. Soalnya top banget. Nah, karena kita udah kedatangan Mbak Chandra Mbak yang Chandra. istilahnya yang dia expert banget di urusan duit Betul, nih, betul. gitu kan, masalah duit nih. Nah, kita hari ini kita bahas duit nih Mbak Dwi. Mau nggak? Bahas duit tentang perencanaan Keuangan, betul. Kita sebagai emak-emak ini kadang apa sih Mbak yang jadi masalah kita? Kendalanya itu kendalanya lebih tuh ke apa? Betul gitu. ya. Kalau saya pribadi nih saya paling males nih Mbak Dwi untuk nyatet keuangan. Duit dari suami udah masuk dompet aja. Habis itu ada bayar listrik. Kepake. Hilang. Ya aja hilang gitu, tiba-tiba kemarin punya uang 50.000 sekarang kok tinggal 2.000 ya, gitu. Betul, Terus habis itu suami alhamdulillah dapat rezeki dari apa gitu kan, masuk dompet lagi, dapat 2 hari hilang lagi Mbak Dwi. Hilang. Tiba-tiba di akhir bulan ada cicilan, bukan cicilan, ada pengeluaran rutin ya, misalnya bayar sampah, bayar retribusi RT RW, Lain-lain lah ya. lain-lain gitu. Mana? Uangnya kok nggak ada posnya gitu. Oke. Kita tuh paling males, saya terutama Mbak, Betul, paling males. Kalau Mbak Dwi sendiri gimana? Oh sama. Semuanya mengalami fase itu ya. Iya. Pastinya pada saat kita belum stabil, Iya. fase itu akan ada. Akan pasti ada untuk fase itu. Nah, beruntung banget kita hari ini itu dibilangin, ayo dong. Kita harus berubah, ya kan? Kita harus berubah mengenai bagaimana caranya untuk mengatur lebih keuangan walaupun Lebih disiplin ya. Nah, walaupun usaha kita cuma usaha kecil, usaha cuma jualan keripik atau apa yang kecil sekalipun dianya kecil, nah itu harus punya perencanaan keuangan. Nah, Benar. ini pas banget nih Mbak Chandra ya, notabennya memang Konsultan keuangan. akuntan ya.
luar biasa. Kita banyak harus belajar hari ini, Mbak. Saya juga. Betul. Nah, kira-kira nih Mbak Chandra, kalau Mbak Chandra saya mau nanya langsung nih. Kita sebagai emak-emak yang rempong, yang paling males untuk nyatet pemasukan pengeluaran yang tiba-tiba nggak ada pos, nggak ada apa, anak sakit, suami butuh ini, nggak ada pencatatan yang rapi. Butuh nggak sih sebenarnya kita ini walaupun bukan wanita pengusaha karir, besar. pengusaha besar, mencatat hal-hal kecil, misalnya cabai 2.000, tomat 1.000, gas 15.000, perlu nggak Mbak dicatat gitu? Sangat perlu sekali, Sangat perlu. Karena yang namanya keuangan itu bisa dikatakan sebagai jantungnya sebuah bisnis, apalagi bisnis ya. Seperti yang Bu Fitri dan Bu Dwi tadi bilang, emak-emak itu malas, jangan emak-emak deh, bapak-bapak juga. Pokoknya yang usaha utamanya itu adalah bisnis itu. Itu aduh males banget, atau kalau nggak males dianya capek. Akhirnya hari ini besok aja deh, besok akhirnya numpuk dan malah sama sekali enggak. Iya benar. Atau juga ini lebih ke tidak memahami, Mungkin nggak kepikiran. Atau itu mungkin lebih kan banyak. kebanyakan dari kita yang apalagi yang usahanya kecil itu kan dirjen tuh Bu, direktur ijen kan. Apa Jadi, itu? Direktur ijen, jadi direktur produksi sendiri, ke pemasarannya sendiri, nanti nagihnya sendiri, akunya sendiri. Itu kita nyebutnya di kita itu dirjen, direktur ijen gitu. Keren dong. Ijen itu maksudnya sendiri. Sendiri, bahasa Jawanya sendiri. Bahasa Jawanya itu sendiri. Jadi sendiri, kita direktur manajer keuangan chef pemasaran kurir Jadi kalau uangnya juga bukan buat kita sendiri. Jadi kalau untuk keuangannya, apalagi pencatatan itu sangat penting sekali buat saya. Jadi secapek-capeknya kita, oke lah hari ini nggak dicatat, besok oke lah. Tapi paling enggak biasanya kita tuh dalam 1 minggu ada libur kan 1 hari. Betul. Dari libur 1 hari itu ambillah paling tidak itu 1 jam lah, paling sedikit itu luangkan waktu 1 jam gitu loh untuk mencatat, merinci apa pengeluaran kita. Dan biasanya di keuangan itu yang paling banyak itu adalah biaya tak terduganya. Betul. Jajannya anak-anak nih Mbak Dwi ya. Shopping kita jalan-jalan ke mana, ke mall, kemana itu loh ada baju lo, ada Sekali ke gamis, Indomaret ada aja udah kerudung. berapa? Nah ya itu. Kita lihat Shopee itu ada ini. Apalagi itu udah beda lagi tuh. apalagi toko online itu. Jadi paling tidak ayolah kita mulai membiasakan diri berkomitmen dengan sendiri-sendiri itu. Berarti intinya tetap penting ya Mbak Sangat Chandra, penting sekali. Jantung, anggaplah keuangannya itu jantung kita. Jadi kalau jantung kita nggak diurus, nggak dirawat, nggak, ya sudah nanti kayak penyakit gitu. Betul. Nah sekarang itu kita itu mau gimana ya? Mau memulai mereka, dan membuka mindset mereka agar ini loh, ini penting banget untuk kita lakukan, ya kan? Kalau nggak kita mulai, ya nggak akan mulai. Nah, gimana caranya ya biar kita memotivasi mereka atau membuka mindset mereka, biar mereka tuh sadar bahwa oh iya ini ternyata penting. Nah, terutama mungkin yang dulu punya usaha atau yang dulu bekerja dalam keadaan sulit seperti ini, kalau dia dulu sudah merencanakan keuangan dengan baik, maka kalau pada saat posisi sekarang keuangannya akan stabil. Betul ya. Nah, kebalikannya kalau misalnya dulu dia sebelum adanya dampak seperti ini ya, kalau dulu dia tidak merencanakan keuangan dengan baik, apapun itu usahanya, sebesar apapun usahanya, dia pasti pada saat kondisi seperti ini akan down. Nah, itu kan maupun usaha besar ataupun kecil sama. Saya sih ngomongnya sama. Nah, pengalaman sendiri ya Mbak ya. Pengalaman sendiri. Betul. Saya juga sama pengalaman sendiri. Karena dulu tuh orangnya nggak tertib. Sekarang dengan kondisi seperti ini tambah amburadul. Betul. Gitu. Betul. Serius Mbak? Betul. Gitu. Mbak Dwi mungkin agak terbantu di pencatatan di kantor ya. Betul, jadi lebih, betul. Sistem lebih manajemen. betul. Jadi betul. lebih terbantu dia. Betul, karena betul. memang di perusahaannya Mbak Dwi memang diharuskan ada pencatatan keuangan. Betul. Karena kalau saya pribadi yang nyatet ya saya, terus urusan rumah tangga saya, jadi saya banyak loss-nya. Nah, gitu. sebenarnya gini Mbak, pada saat mau membicarakan tentang perusahaan, titik nolnya itu berada pada
keterangannya nanti Mbak Chandra. Pasti itu, karena kenapa? Kalau dulu saya tidak melakukan hal yang seperti Mbak Chandra bicarakan, ya tidak ada seperti sekarang, intinya gitu. Nah ini yang akan kita sharing nih, ya kan? Yang akan kita bagi. Mungkin kalau saya membaginya kurang abdol ya ilmu saya. Gitu. Jadi Mbak Dan Chandra, Bapak mungkin kalau saya belum tahu bisa belajar dari ibunya. Betul, Sama-sama sama-sama belajar. belajar. ya Betul, betul. Jadi intinya bagaimana memulainya lebih Nah, dulu, Mbak. iya. Apa ya, small step-nya. Small step-nya, betul. Langkah pertama itu Betul. kita mencatat apa dulu nih. Jadi dari kalau kata Mbak Dwi Ibu bilang, kita harus memulai dari sekarang. Apa ya istilahnya, membiasakan dari sekarang. diri dari sekarang. Kalau misalnya ini sudah terbiasa dengan kondisi yang ngedown seperti seperti ini, kita nggak terlalu ya, amburadul. tetap gitu slow, loh. tetap ibaratnya bisa memikirkan nggak gerasa busuk. Iya, nggak amburadul. Amburadul. Sebenarnya sih gampang. Kalau misalnya ada uang pribadi dan uang bisnis, gampang, kita tinggal punya aja 2 dompet. 2 dompet, teman-teman. 2 dompet, Punya 2 Betul. dompet. Oke. Betul. Jadi gini, saya kan juga selain usaha di rumah, juga ada usaha kelompok. Benar. Kebetulan saya adminnya juga. Masya Allah. Nah, kalau kelompok itu adminnya saya, tapi yang pegang uang yang lain. Jadi saya cuma bagian nyatetnya, yang pegang uangnya yang lain. Ada Jadi, bendaharanya ya. ada bendaharanya 2 orang. Itu kan difungsikan semua. Iya, iya. Nah, karena yang usaha kita ngomongin yang usaha saya yang satunya itu ada 2 dompet. Yang satu dompet saya pribadi, yang satu dompet usaha. Jadi mulailah kita untuk memisahkan mereka berdua. Kalau Iya, iya. usaha kita sebagai gaji utama. Oke. Betul. Kalau dan juga setelah pisah dompetnya, kita buat tuh yang namanya apa, kayak reng-rengan itu loh Bu. Oh, kalau bahasanya kita itu pencatatan oret-oretan. Bukan pencatatannya, jadi kayak planningnya. Oh, rencana anggaran. Rencana lah ya rencana anggaran itu. Jadi misal gajinya, misal Bu Fitri tadi dapat gaji dari suami 4 juta misal. Iya. Nah, kebutuhan sehari-harinya berapa ditulis, makanya misal sehari 30.000 seorang dikali 5 orang di rumah ada, itu habisnya berapa, nanti untuk uang jajan anak berapa, pengeluarannya berapa, nanti ketemu. Sisanya itu ditabungkan untuk jaga-jaga yang sekarang itu. Sebentar, aku pause dulu. Tabungan itu sebenarnya dialokasikan awal kita mendapatkan uang ataukah sisa setelah kita belanja? Sisa Sebenarnya? setelah kita memenuhi kebutuhan kita. Oh, salah tuh Mbak Dwi aku. Betul. Mungkin yang harus kita pisahkan awal itu adalah zakat. Oh, Ya. betul. Terima kasih sudah mengingatkan Mbak Dwi. Benar-benar. Berapa Mbak? 2,5 ya? Iya, Minimal betul, 2,5%. minimal 2,5. Betul. Kalau yang itu nanti bisa masuk awal. di persentase yang dana sosial. Dana Betul. sosial. Jadi langsung Iya. ditulis di anggaran ya. Jadi betul. kayak ada antara dua. Kalau zakat itu bisa masuk dana sosial ataupun enggak ya. Kalau dana sosial itu enggak wajib. Kalau misal jadi gini, ada pos-pos penting dalam keuangan kita. Yang pertama untuk kebutuhan kita sehari-hari, kebutuhan pribadi. Yang kedua untuk dana sosial yang saya maksud itu tadi, seperti untuk ada perkawinan, termasuk juga itu dana zakat. sosial. Nah, itu dana sosial. Juga untuk ada dana investasi. Jangan lupa untuk dana investasi. Dana Tabungan. investasi, tabungan, terus atau investasi mau asuransi juga bisa. Oke. Terus juga ada dana apa tadi? Sudah apa aja tadi, Mbak? Yang penting fixed cost-nya. Ah, Fixed cost itu kebutuhan sehari-hari. kebutuhan yang benar-benar utama ya. Listrik, telepon, pulsa, Ya, dan makan, sebagainya. gitu. Makan, belanja dan sebagainya itu dipenuhi dulu. Betul. Kemudian Dana sosial. dana sosial, Sosial. misalnya ada kawinan, takziah Ya, itu. dan sebagainya itu. Dan yang terakhir Dana investasi. terus dana cicilan. Dana cicilan. Cicilan Alhamdulillah itu aku ada seperti cicilan kayak ya. Cicilan itu bisa kita sebut motor. Terus kalau Oke. misalnya kepengen naik haji, paling enggak kan kita Oh, nyicil Masya tiap Allah. bulan gitu. Iya. Dan yang Perencanaan kita lah ya. perencanaan, lebih ke perencanaan itu aja. Oke, misalnya nih Mbak Chandra, kalau misalnya untuk perencanaan itu nggak mencukupi, misalnya gajinya tadi 4 juta ya dari suami misalnya, ternyata untuk jumlah uangnya nggak sampai segitu, hanya cukup untuk makan aja gitu. Ini kan pasti ini juga banyak yang dialami teman-teman nih Betul. gitu ya. Jadi untuk
nabung udah nggak bisa nih Mbak, gitu kan. Untuk dana cadangan, iya kalau ada, alhamdulillah. Ini pas-pasan aja untuk makan aja udah alhamdulillah. Ini poin penting yang harus dicatat ini apa dan apa yang memang yang bisa kita apa ya istilahnya olah lah dari pencatatan itu supaya uang misalnya Cukup 1 juta semua. ini cukup gitu loh Mbak Chandra. Yang penting itu penuhi aja kebutuhan utama kita dulu, primernya dulu. Primernya Kalau dulu untuk gitu ya. sekunder sama tersier itu kan bisa belakangan, rezeki tambahannya dari Allah kan. Amin, ya Yang betul. penting kita makan sudah bisa, alhamdulillah, bayar listrik yang utama itu. Jadi kalau 1.500.000 hanya cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari, alhamdulillah. Paling enggak kita sudah diberi rezeki untuk makan gitu loh Bu. Iya, Kalau iya, untuk iya. kepingin beli baju ya berarti kita harus mungkin lebih giat lagi belajar dan berdoanya bekerja Oke. itu. Berarti intinya Mbak Dwi larinya harus lebih cepat Mbak. Oke, intinya pengeluaran sama pendapatan harus balance. Seimbang, betul. Harus balance ya. Kalau pendapatannya, tapi mungkin banyak yang juga yang mengalami seberapa besar pun pendapatan, biasanya pengeluarannya juga semakin besar. Gitu. Tapi Betul. ada beberapa saya menyebutnya UKM ya Bu ya. Iya benar. Beberapa UKM itu gini. Dia Sorry Mbak, ini lebih kita masih membahas ini ya kayaknya gaji ya. Gaji. Ya, Lebih ya, gaji gaji, ya. oh. Jadi kalau kita bandingin sama UKM, kalau UKM kan kita pada saat kita mau uang berapa kita harus mengejar berapa. Omset maksudnya. Omsetnya Itu berapa, kan targetnya dia, targetnya berapa. Tapi kalau yang gaji tadi yaitu pengeluaran harus stabil dengan pendapatan. Jadi kalau misalnya kita pada saat merencanakan keuangan itu berarti apa ya? Harus sesuai dengan berapa yang kita dapat. Betul. Jangan Jadi sampai nggak usah neko-neko lah ya. jangan sampai jadi kalau misalnya Loss. pendapatan kita 1.500.000, Iya, iya. tapi kita tiap harinya itu kepingin makan daging, kepingin makan yang enak-enak, kan nggak cukup pasti. Benar Mbak. Jadi ya kalau 1.500.000 Disesuaikan. kita sesuaikan Berarti sudah diatur pada saat menerima gaji. dari Betul. awal. Jadi sudah ada kolom kayak reng-rengannya itu tadi loh, Iya, rencana anggaran. planningnya, Betul. anggaran. Oke. Iya, jadi teman-teman kalau boleh kita sarikan dari obrolannya Mbak Chandra tadi, untuk masalah pencatatan keuangan itu memang sangat penting sekali teman-teman. Betul. Untuk dan perlu pembiasaan ya Mbak, supaya Banget. bisa lebih bisa tertib, disiplin, dan itu untuk diri kita sendiri, untuk Untuk diri kita. jadi supaya kita juga lebih bisa mengatur dan kita nggak keteteran di akhir bulan, gitu. Terus yang penting juga adalah tadi Mbak Dwi sempat sharing harus balance nih teman-teman antara jangan besar pasak daripada tiang gitu kan. Kalau misalnya gaji 4 juta mungkin kita masih bisa mikirin dana investasi, bisa mikirin asuransi, liburan gitu kan. Tapi kalau misalnya dananya teman-teman hanya cukup untuk kebutuhan primer saja, ya setidaknya teman-teman bisa mengatur keuangan itu untuk kebutuhan primer seperti itu. Misalnya untuk belanja itu kan sangat penting sekali ya. SPP, Ya, SPP-nya belanja, nama, listrik, gitu, air, listrik, itu. air dan sebagainya. Jadi dan poin terakhir adalah pencatatan keuangan itu dilakukan sebelum gaji itu atau dana pemasukan itu diterima. Jadi kita udah bikin planning dulu. Jadi bulan ini kita mau ngapain gitu. Jadi misalnya untuk Ada pengeluaran apa Benar, bulan ini? betul. Gitu kan Jadi ya? misalnya Ada kayak tambahan apa? benar gitu ya? kayak misalnya rumah tangga saya misalnya 1 bulan cuman butuh 1.500.000 misalnya. Ya sudah dari gaji itu langsung diambil 1.500.000 untuk kebutuhan primer itu, belanja listrik dan sebagainya. Betul. Kalau ada sisa berarti itu untuk tabungan. Ada tabungan. Sesimpel itu ya Mbak Chandra Simpel sebetulnya sekali ya. sebenarnya. Oke. Cuman kalau untuk Malesnya itu loh Mbak. malesnya tuh untuk ngereng-rengnya itu. Itu pun sudah saya lakukan. Saya nerima gaji dari kantor segini, tiap bulan saya harus bayar listrik, air segini. Udah dirinciin ya? Sudah, Betul, jadi betul. sisanya berapa? Oh, kalau mau nge-mall ya berarti harus uang segini. Segini, Segini harus ditabung untuk jaga-jaga pas nggak punya duit. Betul. Oke Mbak Chandra. Sekarang aku mau nanya nih Mbak Dwi sama Mbak Chandra. Boleh. Mbak Chandra kalau misalnya ada nih kasus misalnya ya. Si ibu ini selain ibu rumah tangga dia punya bisnis kecil-kecilan dan tidak ada gaji gitu ya. Ah, ya. Bagaimana kalau
keuangan itu atau income itu full dari bisnis gitu. Usaha. Nah kita nih gimana nih cara ngambil belanja, uang belanjanya gimana? Kadang kan saya nih Mbak Dwi dapat nih omset gitu ya 100.000, udah kadang loss untuk belanja semua. Gitu kadang untuk modal lagi loh habis modalnya udah mandek kayak gitu. Misalnya dapat omset lagi 1 juta, itu udah lupa nih nggak nyatet gimana nih. Nah Betul. gimana nih Mbak Chandra untuk ngatur kita ngambil uang untuk belanja plus untuk bisnis dan untuk yang lain. Cara ngaturnya gimana kalau full bisnis itu untuk penopang keuangan kita gitu Mbak? Kalau misalnya pendapatan kita full dari bisnis, Iya. itu yang pertama. Kita Mbak Fitri harus benar-benar sudah benar menghitung HPP-nya. Oh, HPP teman-teman ya. HPP-nya. Apa Yang itu HPP Mbak? Harga pokok penjualannya berapa, Betul. harga pokok produksinya Produksinya berapa. berapa. Oke, Gitu. benar-benar. Yang kedua, sudah digaji apa belum diri Nah, itu Mbak sendirinya? Dwi, aku belum tuh, aku cuma ngambil-ngambil doang. Nah itu kan Nggak boleh ya. nggak boleh. Jadi ya itu tadi paling dah harus ada 2 dompet. Ada 2 dompet. Seperti itu. Oke. Kalau untuk usaha berarti satu untuk dompet usaha, satu untuk dompet pribadi. Pribadi. oke. Dompet pribadinya bingung kan? Iya. Loh, lawang usahaku ini loh dari sini gitu kan. bener. Ya gini kan kita bekerja di usaha kita. Kita anggap aja sebagai karyawan di pabrik kita sendiri. Betul, betul. I see. Jadi Iya, iya, kita iya, iya. tetap Harus ngambil gaji. Nah, gaji itu didapat dari mana? Kan jenengan tadi jual, sudah harga jual. Itu kan sudah termasuk gaji produksi, gaji karyawan. oke, Nah, oke. jadi misal dalam satu produksi habisnya 500. Iya. Nah, di situ sudah ada gaji produksinya 50.000. Terus jadi kalau jenengan ikut produksi, yang ambillah sehari 50.000. 50.000 kali 30. 30 hari sudah 1.500.000. 1.500.000. Betul. Nah, Oke. kalau jadi sales juga, kurir kan juga pasti Ada presentasinya. ada ongkos kirim. Ada komisi. Nah, itu juga dapat juga uang bensin untuk ongkos kirim sama kurirnya. Itu Mbak Dwi Yang aku kedua nggak- untuk salesnya. Heeh, Nah, itu ikut marketing juga. Paling Iya, enggak iya, ambillah gaji berapa dari biaya operasional pabrik ini Iya, berapa iya. persen. Betul. Iya, iya, iya. Itu kasarannya tuh kita anggapnya nanti itu kalau aku bayar karyawan, aku mau dia gaji dia tuh berapa. Tapi Oh, untuk sementara iya, iya, kita iya, iya. bayar sendiri Oke, gitu. oke. Jadi dari mana aku dapat uang ya tadi Dari terima gaji gaji, ya? sendiri dimasukkan ke dompet usaha, di dompet pribadi keluarga, udah deh udah dapat penghasilan kan. Nah, di dompet pribadinya ini isinya apa? Uang apa? Ada uang laba, ada uang HPP itu tadi. Nah, Iya, iya, iya. jadi kalau mau pula untuk produksi ngambil di dompet, Dompet ini, Heeh. bukan di sini ya. Kalau untuk belanja pribadi ya ngambil di dompet yang ini keluarga. Kalau misalnya di dompet keluarga uangnya sudah habis karena omsetnya mungkin turun ya, Iya, omsetnya benar, turun. benar. Aduh, untuk belanja besok nggak ada, tak pinjem uang di sini ada. Boleh Tapi tuh, harus Mbak. komitmen. Balikin dong. Balikin ya. Dibalikin, nanti- Balikin Mbak Dwi. Nanti di sini kan pencatatannya ada lo Ada duit, semua. duit Iya. kumang lo diutang, uangku Iya. diutang ini. Mau Betul. nggak mau Iya, kan harus diambil juga. Berarti salah nih mindset saya sebelumnya nih Mbak Dwi ya. Oke. Kalau misalnya usaha saya nih misalnya modal 500.000, ternyata setelah dijual dapat laba nih, bukan omset ya. Laba ternyata 1 juta Oke. nih. Itu aku ambil semua Mbak. Oh iya. Gitu. Jadi bukan gaji hitungannya. Jadi Bukan. laba itu langsung aku masukin ke sini, dompet pribadi. Dompet pribadi. Bukan. Gitu. Jadi kan di sini cuman ada 500.000-nya. Iya. benar. Sebenarnya kalau untuk laba 500 kan ini masih laba kotornya, belum Benar, dikurangi benar, yang Belum dikurangin misal yang lain-lain. Di sini ada butuh kresek, butuh lakban, Produksi stiker, lah, dan dan sebagainya. sebagainya. Itu. Benar. Oh berarti memang Itu belum laba bersih berarti. yang masuk ke dompet pribadi itu adalah gaji. Kalau laba tetap Gaji. di dompet Usaha. produksi, dompet usaha. Oke, ini ilmu baru nih teman-teman. Jadi laba tidak boleh diambil ya. Boleh diambil, Oh, boleh tapi diambil. berapa persen? Berapa Misal persen? Gitu. Mungkin gini, 70%, 30-70, tapi jangan yang banyak. Kalau bisa yang 70% yang untuk nambah modal usaha. Oh iya iya iya. jadi laba itu fungsinya lebih ke pengembangan usaha kalau saya bilang. Iya, iya, Jadi iya. yang selama ini saya lakukan adalah laba itu memang nggak boleh diambil kalau Iya. kita pribadi ya. Kalau kita pribadi artinya yang punya perusahaan mau menambah pendapatan dia pribadi, bukan menambah pendapatan perusahaan, berarti dia
ambil dari komisi-komisi dia, artinya Iya, dia benar. lebih kerja keras. Nah Iya, gitu. Tapi iya. kalau untuk laba, gimana caranya laba ini untuk mengembangkan usahanya Iya. gitu. Nggak Jadi apa-apa. lebih ke sana. Nggak apa-apa kan misalnya kita ya puasa dulu lah 2 tahun 3 tahun untuk betul. pengembangan usaha Iya, gitu. benar. Kalau tahun keempat atau tahun kelima usaha kita sudah lancar karena kita sudah Stabil. stabil itu kan baru kita rasakan di tahun Benar. keempat kelimanya. Karena Wah, usaha itu iya. ya nggak cukup setahun 2 tahun Iya, ya benar. untuk pengembangannya. Ada salah satu temen nih Mbak, owner tour and travel di Malang, owner umroh haji, pernah sharing ke saya gitu kan. Kasih tahu nggak ya namanya? Nggak usah deh. Nggak usah. Itu pernah sharing ke saya tuh gini, Mbak, kalau usaha itu 5 tahun pertama itu adalah masa-masa gagal. Gitu. Iya, itu juga saya terapkan di teman-teman Itu juga. mancep banget Mbak, gitu loh. Gak usah ketawa. Ini serius loh. Itu masa-masa gagal gitu kan. Iya betul. Jadi jangan Masa perjuangan. masa Masa perjuangan. perjuangan. 3 tahun kita udah punya omset sekian, terus kita beli mobil, kita cicil rumah. Jangan, itu keliru. Dia bilang gitu. Jadi tunggu 5 tahun kita udah stabil gini, baru kita bisa nabung, kita bisa istilahnya bernafas lega Betul, gitu kan. betul. Tapi kalau sebelum 5 tahun itu akan masa-masa berdarah-darah. Nah, gitu. Kalaupun juga mau nyicil itu kita lihat dulu Bu. Oh gitu ya? lihat produktif. Pendapatan kita minimal paling enggak itu kita harus punya 3 kali lipat dari misalnya cicilan gitu. Iya, benar. Dan itu pun sudah dikurangi sisanya gitulah laba Iya, kita. benar, Jadi benar. kalau misalnya laba kita masih 500.000, kita mau Iya. ngambil motor cicilannya 600 gitu, ya jangan. nggak cukup. Nggak cukup. Iya. Bayarnya. Oke. Jadi mending kalau mau dan juga kalau untuk cicilan atau kredit lebih baik mending jangan. Karena itu tadi 1, 2, 3 tahun sampai 5 tahun itu masa kita untuk membentuk bisnis sekaligus untuk mengembangkan aset kita. Karena di Bertahan tahun atau tidaknya itu di tahun tergantung 5 tahun pertama. 5 tahun pertama. iya, di tahun ke-6 pasti juga ada muncul saingan baru. Nah, di tahun ke-6 ini itu penentuan bisnis kita. Bisnis kita mau Pengembangan turun bisnis. atau bisnis kita mau naik. Kalau mau naik berarti kita harus punya inovasi. Iya. Kalau mau tetap nggak ada kreativitas atau apa ya kita siap-siap untuk terjun Masya bebas. Allah. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Nggak cuma ngurusin keuangan keluarga ya. Mbak Dwi dan Mbak Chandra ini juga langsung ngasih sharing langsung dari pengalaman gitu ya. Bahwa semangat nih bagi teman-teman yang Betul. baru mulai usaha di 1, 2, 3, 4, 5 tahun pertama. Jangan patah semangat. Jangan patah semangat, Iya. terutama yang baru memulai UMKM ya. Iya, Nah, contohnya bener. seperti Mbak Mbak Chandra. Chandra, bener. Baru seminggu betul. soalnya. Baru seminggu. Nah, pada saat kondisi seminggu, 1 bulan, 1 tahun itu jangan mengharapkan keuntungan. Benar. Ya itu kadang-kadang kan saya mau bikin ini nih karena keuntungannya untuk ini bulan depan. Nah itu nggak bisa. Ya Karena itu nggak bisa. Gimana pun juga kalau kita memulai bisnis, hal pertama yang kita dapat itu pasti rugi. Betul. Iya, Karena iya. kita harus beli peralatan ini, Betul, harus beli betul. aset. Nah itu kan berupa asetnya itu nanti. Jadi kalau kita mau mendapatkan laba di di pertama, pula pertama kayak gitu itu jangan diharap. Jangan, Sudah. Iya, karena tahun pertama itu tahunnya rugi memang. Kalaupun nanti usaha kita berkembang cepat, alhamdulillah. Berarti tahun kedua itu bukan tahunnya untung juga. Iya. Tahun kedua itu Bisa penentuan juga. Oke. Soalnya kalau orang kalau misalnya terlihat, wah itu lu rame, aku Betul. tak ikut gitu. Muncul saingan, muncul kompetitor kan. betul. Lebih ke tahun kedua itu lebih ke balik modal. BIP, ya BIP, lebih ke balik modal. Ngarepin untung belum. Balik modal dulu. Tahun kedua sudah balik modal ini sudah alhamdulillah. Alhamdulillah, benar. Berarti perencanaan keuangannya top banget. Dan puasanya puasa Daud mungkin Mbak. Iya, betul, Puasanya betul. luar biasa gitu. Betul. Tahun ketiga mungkin kalau untuk kita ngomongin balik modal ada ya. Maksudnya pasti akan ada yang namanya keuntungan di tahun ketiga. Iya. Nah, tapi itu menurut saya itu bukan juga disebut keuntungan ya. Karena pengembangan usaha tadi, unit produksi itu harus terus disuntik, Ditambah. ditambah. Betul. Kayak gitu. misalnya
teman saya ini awalnya punya tour and travel untuk umroh saja, kemudian Betul. nambah lagi fotografi, Oke. nambah lagi untuk travel ke kota-kota, nambah lagi kemana. Jadi unit bisnisnya ditambah, nggak Iya. cuma satu. Misalnya Mbak Chandra punya brownies kukus misalnya, ditambah brownies bakar misalnya. Jadi tetap punya core bisnis lah. Betul sekali. Jadi itu dari laba ya teman-teman ya, dari Betul. laba produksi Dari ya. laba bisa, kalau kita misalnya nih ada UMKM yang tadinya cuman bikin keripik, ya kan, terus tahun kedua ketiga itu dia lebih ke berinovasi sih Iya, Mbak. benar, Heeh. benar, benar. Karena pada saat kita nggak berinovasi, saingan akan datang gitu. Jadi lebih ke inovasi. Tahun kedua mau bikin apa, mungkin di tahun pertama belum kepikiran, belum ada apa nih, apa yang mau kita buat. Nah, begitu kita tahun kedua sudah tahu kita mau melakukan apa, kita bisa ambil dana dari unit produksinya kita Betul. tadi. Nah, Kalau Keuntungan. untuk penentuan kedepannya mau buat apa, planning tadi juga diperlukan di Betul. usaha. Betul, Heeh. betul, betul. Itu namanya bisnis plan. Jadi Business harus plan. punya betul. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, jangka pendek, Iya. menengah dan juga panjang. Itu harus betul ada. sekali, Masya Allah. Jadi kalau mau bikin bisnis plan yang istilahnya yang profesional, dimulai dulu lah bisnis plan atau rencana keuangan yang Keuangan. sederhana dari rumah tangga dulu. Kalau di rumah tangga kita sudah disiplin, Mbak, nanti bikin rencana keuangan perusahaan juga nggak kaget nih, gitu. Jadi lebih disiplin juga, gitu. Mungkin kalau untuk ibu rumah tangga yang dapat gaji dari suami, salah satu contohnya misalnya nih target kita tuh bulan depan atau tahun depan tuh harus punya mobil. Iya, iya. Gitu lebih ke sana ya kalau Iya, misalnya iya. nggak usaha. Tahun depan tuh harus punya mobil. Gimana caranya dengan gaji segini kita bisa menyisihkan untuk kita entah itu beli mobil atau DP mobil gitu kan. Iya. Lebih ke sana kalau Iya, untuk ibu iya. rumah tangga. Iya, mungkin kalau dapat gaji dari suami, pencatatannya agak lebih teratur mungkin ya Mbak, karena kan nominalnya pasti nih. Pasti. Jadi gitu. misalnya 1 bulan dapat 5 juta Berapa? gitu kan. Kita udah mikir nih, oh kekuatanku ini 5 juta gitu kan. Jadi betul. paling enggak aku Pembagiannya bisa, udah, lebih oke. bisa teratur. Tapi kalau usaha kayak kita nih kan nggak teratur nih omset nih gitu kan. Itu mungkin challenge ya, mungkin tantangan untuk kita gitu. Kalau bulan depan aku dapat 10 juta berarti bulan ini Bulan depannya aku harus nambah target. Jadi target, membuat target gitu. untuk diri kita sendiri. Benar. Kalau menurut saya ini kita saling koreksi ya. Ya. Tentukan target dulu, Heeh. baru kita akan mendapatkan sesuai dengan target. Jadi bukan kita nunggu bulan depan dapat 20 juta ini kita mau beliin apa? Salah. Oke. Tapi tentuin dulu, oh saya mau mobil ini nih ceritanya. Berarti berapa uang yang saya butuhkan untuk membeli mobil itu? Itu yang akan dikejar. Jadi lebih ke Iya, sana iya, sih. Iya, Tentu tahun depan nih saya di tabungan saya harus punya 1 M. Iya. Ceritanya. Gimana caranya kita itu saya itu dapat nominal segitu dalam 1 tahun ke depan. Nah, lebih ke Oke. sana. Jadi Iya. bukannya kita udah dapat 1 M dulu baru kita akan merencanakan 1 M ini buat apa. Nah, itu terkecuali kalau rezeki yang tiba-tiba plek datang. Iya, Nah, itu iya. baru tanpa perencanaan tapi kita gunakan uang itu untuk apa. Tapi kalau lebih ke perencanaan mau ibu rumah tangga, mau Karyawan. UMKM, karyawan, Iya, benar. saya lebih ke target kita dulu setiap bulan tuh harus apa, harus melakukan apa. Setuju aku Mbak Dwi, setuju. Jadi paling tidak kalau kita ada target, kita ada motivasi nih Mbak. Nah, Iya kan? Kita jadi kayaknya aku tahun depan harus punya, dasarnya belum punya rumah nih. betul. Harus, aku capek nih ngontrak-ngontrak gitu kan. Harus punya rumah nih. Jadi paling tidak mulai dari sekarang aku harus nabung sekian gitu kan. Jadi tahun depan aku harus di rekeningku harus punya sekian untuk beli rumah sekian gitu kan. Dan dari situ kan kita jadi termotivasi nih. Kalau kayak gitu aku harus jualan produk ini dalam 1 hari harus terjual sekian gitu kan. Iya. Dalam 1 bulan aku harus dapat omset Iya, sekian. iya. Dan itu Iya. lebih enak lagi kalau target yang diinginkan itu ditulis. Oh betul. Jadi Iya, kalau iya, misalnya iya, iya. ada apa kayak pohon, mau buat pohon keinginan atau tabel keinginan, boleh, aku butuh benar. rumah yang aku kepingin rumah yang harganya misal 500 juta. Amin. Itu berarti aku per tahunnya harus punya berapa, per bulannya berapa, per harinya aku harus menyisihkan berapa. Betul. Aku kepengen punya mobil harganya ini, per harinya, per bulannya itu lebih enak juga. Masya Allah. Ini ilmu baru buat saya Mbak Betul. Dwi.
berarti hal terpentingnya mungkin jangan malas mencatat. Nyatet itu Bu. Heeh.